되게 정리하고 그게 진짜 실전에 도움이 될 수 있는 것인데 머리는 사실 많이 안 하고 많이 하기 때문에 이제 팀에 일단 팀이 좀 정리가 잘 돼줘야지 또 다른 팀들 생각을 하니까 그 지금 보는 시간은 이제 안타까운 게 선수들이 가지고 있는 뭐 실력을 다 발휘해야 되지만은 즐겁게 하는 게 굉장히 중요한데 그런 부분에서 선수들이 분위기가 좀 집중되지 않았다. 이 진행 경기 많이 하다 보니까 Nasib tidak ada yang tahu hari ini, beruntung besoknya apes. Tak lama setelah Megawati dicoret dari timnas kali ini, Megawati namanya tidak masuk dalam penghargaan pemain terbaik di Proliga 2025, bahkan namanya tidak masuk dalam nominasi. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli tanah air. Bukan karena prestasi gemilangnya musim ini, melainkan karena absennya nama sang bintang dari daftar pemain terbaik Proliga 2025. Tak satu pun penghargaan individual diraihnya, bahkan dalam kategori posisi terbaik sekalipun. Padahal, sepanjang musim ini, Megawati tampil konsisten bersama tim Petrokimia Gresik. Ia menjadi salah satu top skor dan nyaris selalu tampil sebagai starter. Tak hanya itu, perannya dalam mengangkat performa tim juga diakui banyak pengamat. Namun anehnya, saat malam penghargaan Proliga digelar usai final yang berlangsung, nama Megawati sama sekali tidak disebut. Hal ini sontak memunculkan spekulasi. Mungkinkah ini merupakan buntut dari pernyataan kontroversial Megawati beberapa waktu lalu? Seperti diketahui, Megawati sempat mengeluarkan kritik pedas usai final Proliga 2025 yang berakhir dengan berbagai insiden dan keputusan wasit yang dianggap merugikan salah satu tim. Melalui akun media sosial pribadinya, Megawati menulis, "Kalau penyelenggaraan final sebesar ini saja bisa seburuk ini, bagaimana masa depan voli Indonesia? Final bobrok." Pernyataan tersebut viral dan memicu pro kontra di kalangan netizen. Banyak yang mendukung keberanian Megawati menyuarakan keresahan. Namun tak sedikit pula yang menilai komentarnya bisa dianggap sebagai serangan terbuka terhadap pihak penyelenggara. Pengamat voli nasional, Deddy Suhendra, menilai ketiadaan nama Megawati dalam daftar pemain terbaik terasa ganjil. Secara statistik, kontribusinya sangat tinggi. Kalau penilaiannya objektif, seharusnya dia masuk nominasi minimal untuk posisi open speaker terbaik. Tapi jika ada faktor non-teknis yang ikut campur, ini bisa berbahaya untuk citra Proliga itu sendiri, jelasnya. Hingga kini, pihak Proliga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kriteria penilaian penghargaan tahun ini. Sementara itu, Megawati belum memberikan respons lebih lanjut mengenai hasil penghargaan tersebut. Yang jelas, banyak pecinta voli merasa kecewa. Sejumlah tagar seperti Solid for Mega dan Proliga tanpa objektivitas mulai bermunculan di media sosial sebagai bentuk solidaritas terhadap Megawati. Kontroversi ini menjadi cermin bahwa dunia olahraga bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga soal integritas, transparansi, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Namun, di tengah situasi penuh tanda tanya dan kesedihan ini, dukungan moral mengalir deras, termasuk dari luar negeri. Salah satu suara yang paling menyentuh datang dari Park Mi-hye, pelatih legendaris Korea Selatan yang dikenal sebagai sosok ibu angkat Megawati selama sang pemain berkarir di Liga Voli Korea bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Dalam sebuah wawancara khusus dengan media olahraga Korea, Park Mi-hye angkat bicara soal nasib Megawati. "Mega, jangan bersedih. Dunia tahu siapa kamu. Kalau di negaramu kamu tidak dihargai, ketahuilah, kami di Korea siap menyambutmu kembali. Kamu tidak sendiri. Jika kamu ingin dinaturalisasi dan membela Korea, kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Rumah ini selalu ada untukmu." Pernyataan ini sontak menjadi perbincangan hangat, baik di Korea maupun Indonesia. Di platform media sosial, tagar seperti "Mega tak sendiri, kami bersama Mega," dan Proliga tanpa objektivitas langsung menjadi trending topik. Banyak netizen yang merasa Megawati benar-benar sedang dianaktirikan di negerinya sendiri. Megawati bukan nama asing di dunia voli nasional dan internasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menjelma menjadi ikon bola voli Indonesia. Puncaknya, saat tampil luar biasa di Liga Voli Korea musim 2023-2024. Ia tak hanya menjadi andalan Red Sparks, tetapi juga disayangi para penggemar Korea karena karakternya yang pekerja keras dan rendah hati. Di Proliga 2025, Megawati kembali ke Indonesia dan memperkuat Petrokimia Gresik. Statistiknya tak main-main. Rata-rata mencetak lebih dari 20 poin per laga, akurasi spike tinggi, dan kontribusi pertahanan yang solid. Namun, semua pencapaian itu tampaknya tak cukup untuk membuatnya masuk daftar pemain terbaik musim ini. Yang lebih mengejutkan, bahkan untuk posisi open speaker terbaik pun Megawati tak dilirik. Sebuah keputusan yang menuai banyak kecaman. Spekulasi semakin liar setelah publik mengaitkan absennya Megawati dari daftar penghargaan dengan pernyataannya pasca final Proliga 2025. Dalam unggahan media sosialnya, Megawati menulis, "Final sekelas Proliga kok bisa seburuk ini? Ini menyedihkan. Kalau kualitasnya terus seperti ini, masa depan voli Indonesia bisa hancur. Bobrok." Pernyataan tersebut menjadi viral dan memicu perdebatan sengit. Ada yang menilai Megawati hanya menyuarakan kegelisahan banyak atlet. Namun ada pula yang menilai ucapannya terlalu keras dan tidak etis. Apapun itu, banyak yang menduga pernyataan tersebut menjadi faktor non-teknis yang akhirnya menghukum Megawati secara tidak langsung. Bagi Megawati, Park Mi-hee bukan hanya seorang pelatih, melainkan figur ibu yang selalu mendukungnya, bahkan setelah musim Liga Korea berakhir. Selama di Korea, Megawati sering menginap di rumah keluarga Park saat libur, dan dalam beberapa wawancara, Park Mi-hee menyebut Megawati sebagai anak yang luar biasa dan layak mendapat panggung dunia. Kini, dukungan Park Mi-hee kembali terasa nyata. Tidak hanya memberikan dukungan moral, ia bahkan secara terbuka menawarkan Megawati opsi untuk dinaturalisasi dan membela Korea Selatan. Sebuah tawaran yang tidak main-main di dunia olahraga. Di Indonesia, pernyataan Park Mi-hee memicu gelombang simpati sekaligus kekhawatiran. Banyak penggemar merasa sedih jika akhirnya Megawati memilih membela negara lain karena merasa tidak dihargai di tanah air. Namun sebagian lainnya mulai mempertanyakan sistem penghargaan di Proliga dan bagaimana PVSI mengelola talenta terbaik bangsa. Pengamat olahraga senior, Rizal Hanafiah, mengatakan, kalau atlet sekelas Megawati saja bisa dipinggirkan karena bicara jujur, maka kita harus refleksi. Jangan sampai kita kehilangan aset karena ego dan politik internal. Apresiasi seharusnya diberikan berdasarkan performa, bukan sikap tunduk pada sistem. Sementara itu, PVSI dan Panitia Proliga belum memberikan pernyataan resmi terkait seleksi pemain terbaik tahun ini maupun pernyataan Megawati dan Park Mi-hee yang viral. Saat malam penghargaan tiba, publik berharap Megawati minimal masuk nominasi atau meraih penghargaan untuk posisi open speaker terbaik, mengingat statistik dan kontribusinya musim ini. Namun tak satu pun penghargaan jatuh ke tangannya. Nama Megawati bahkan tidak disebut sama sekali. Hal ini membuat banyak pihak terkejut dan kecewa. Kalau bukan Megawati, siapa lagi? Dia dominan, konsisten, dan menjadi ujung tombak serangan sepanjang musim, ujar Yudi Rahmat, komentator voli nasional dalam salah satu siaran podcast olahraga. Sejumlah pengamat voli menanggapi fenomena ini dengan keras. Budi Santoso, analis olahraga dan mantan pelatih, menilai keputusan panitia sebagai bentuk pembungkaman suara atlet. Kalau atlet tidak bisa mengkritik, kemana mereka harus bicara? Kritik Megawati itu konstruktif. Tapi jika hasilnya adalah pengucilan, ini jadi peringatan bahwa sistem kita belum dewasa menerima evaluasi. Sementara itu, Laksmi Puspita, mantan pelatih timnas putri, menyebut keputusan tersebut bisa berdampak jangka panjang. Kalau atlet sehebat Megawati saja tidak dihargai karena berani bersuara, bagaimana nasib atlet muda lainnya? Ini bisa membuat mereka takut bersuara, takut jujur. Akhirnya, yang tumbuh adalah budaya diam. Tak hanya dari kalangan profesional, masyarakat umum juga menunjukkan dukungan luar biasa. Di berbagai platform media sosial,